the sexiest thing in 21st century, yaitu big data. Banyak yang bilang data is the new oil kan. Kenapa itu the new oil? Karena itu akan dijadikan actionable insight atau rekomendasi yang bisa dipakai oleh decision maker jadinya. Hai semua, saya Vanuel. Kita di episode pertama dari Data Talks. Alright, Hello, this is Nayoko Wicaksono with us, the Managing Director of Algoritma. Hai Nayoko. Hello, hi Vanuel. Thank you for the invitation. Hai guys, pendengar Data Talk. Kita di episode pertama Data Talks, yaitu podcast pertama di Indonesia yang membahas secara khusus the sexiest thing in 21st century, yaitu big data. Asik. Ini topik yang sangat menarik nih. Dari Mas Nayoko sendiri tadi kan aku udah terkenalkan dari Algoritma. Sebelumnya boleh kenalin dulu Mas Nayoko. Algoritma berdiri dari tahun 2017 bulan Juli tahun lalu. Kita selama ini sudah training sekitar 700 lebih student dalam waktu 1 tahun, dan graduation itu setiap 3 bulan, dan akhirnya mereka mendapat kerjaan dari corporate partner kita yang kita kerja sama mereka. Ya, memang ada misinya untuk membuat student kita supaya successful dan membantu company supaya mereka bisa leverage data dengan baik sampai mereka bisa mendapatkan competitive advantage di situ. Kenapa edukasinya spesifik ke data ya? Ini bisa dilihat eranya data. Banyak yang bilang katanya tentang Industrial 4.0 kan. Jadi what is it actually Industrial 4.0 itu kan? Kita bisa bilang kita tuh sudah mulai memasuki era revolusi industri yang phase berikutnya. Sekarang itu dari manufacturing masuk ke software atau data. Berarti kalau saya boleh summarize, data adalah salah satu unsur terpenting dalam Industrial Revolution 4.0. Banyak yang bilang data is the new oil kan. Kenapa itu the new oil? Karena itu seperti kalau minyak bumi itu kalau nggak di refine itu nggak bisa digunakan kan. The same thing, data juga harus di refine, harus dijadikan dari data itu dijadikan informasi. Dan setelah informasi akan dijadikan actionable insight atau rekomendasi yang bisa dipakai oleh decision maker jadinya. Bagaimana seterusnya Nah, itu biasanya bisa saja dikerjakan dengan misalnya artificial intelligence untuk sistem rekomendasi tersebut. Dan kalau kita membuat dari A to Z di Algoritma, kita memberikan skill yang sampai kamu bisa membuat artificial intelligence ke depannya, algoritmanya. I see. So it's very interesting. Yes. Yeah, data is a huge opportunity for us. Definitely. If a country can optimize their usage of data, they will capture this opportunity to become a larger economy. So that's basically what you're trying to say. Yes, and also minimize disruption ya. So, kalau misalnya saya bisa punya time machine balik lagi ke tahun 1800, misalnya 5-6 tahun sebelumnya. What do I do? What can I do to prepare gitu kan? I would prepare the education side. I would train as many people as possible to be able supaya mereka bisa siap untuk bekerja di manufacturing ya kan. Di Amerika ini sekarang Donald Trump dan lain-lain, mereka selalu berpolitik, selalu bilang kita tuh ekonomi kita tuh banyak di-attack oleh imigran, orang-orang luar gitu kan, replacing pekerjaan di sono. Tapi yang kalau lihat datanya yang benar, sebenarnya pekerjaan tuh banyak di-replace oleh automation. Jadi memang mereka selalu blaming unsur-unsur luar, tapi yang sebenarnya terjadi adalah automation is replacing everybody's job gitu kan. Nah, di Indonesia ini udah mulai happening gitu. Bisa dilihat ada beberapa di bank-bank yang udah mulai otomasi. Jadi mulai dari ke atas dulu kan, dari top tiernya ini yang industri-industri yang punya banyak uang untuk bisa efisiensi dan lain-lain. Ini lama-lama akan menjalar ke seluruh industri untuk automation. Dan akan terjadi. Nah, we have to prepare this gitu. Kalau kita nggak prepare, pasti ada banyak social unrest di sini.
banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan what do you do? Nggak bisa, sudah terlalu terlambat untuk retraining misalnya. Nah, bagaimana mereka bisa bersaing gitu kalau misalnya di Indonesia ini company-company lokalnya juga masih mainnya manual semua gitu. Nah, disinilah kita perlu mempersiapkan workforce kita. Oke. Ya. Very interesting insights from Nayoko. Ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang udah email ke Data Talks. Yeah. Sebenarnya apa sih insight yang bisa didapat dari sebuah big data sebagai contoh? Apakah di kehidupan kita benar-benar udah sangat sedemikian bergantung dari insight yang diperoleh dari big data itu? Boleh nggak kasih contoh? Nah, paling gampang contohnya tuh kalau kita naik Gojek atau Grab atau Uber gitu ya. Itu kenapa sih kadang-kadang kok ada harga yang surge pricing maksudnya? Itu how did that happen gitu? Gimana kalkulasinya itu semua kan? Itu sebenarnya dikalkulasi dengan big data. Lihat weather patternnya, misalnya mau hujan, biasanya mereka tahu mau hujan nih berarti demandnya mau tinggi nih. Udah di-prepare duluan. Oke, kira-kira jam segini udah mau hujan dari weather forecastnya. Kalau gitu kita mesti siapin driver-drivernya untuk datang ke area sini yang sekarang demandnya lumayan tinggi. Mungkin pernah shopping Tokopedia atau Lazada atau Amazon. Nah, kalau di sana kan sering ada tulisannya tuh pas kita udah beli atau misalnya kita login dengan Facebook ya. Kalau kita login dengan Facebook, data yang Tokopedia atau e-commerce ini dapat lebih rich lagi. Mereka tahu, you like suka apa, pernah pergi kemana aja dan lain-lain kan. Sampai akhirnya pas mereka kombinasiin external data yang dari luar ini dengan internal data mereka, internal data tuh menjadi data yang kita sudah pernah, yang didapat karena kita sudah pernah beli sesuatu di Tokopedia misalnya atau di Lazada atau Amazon. Dia bisa tahu pattern-patternnya ini kayaknya kita bisa rekomendasikan barang A atau barang B misalnya. Misalnya orang ini suka bersih-bersih di rumah. Baru beli sapu ya, kayaknya dia bakal perlu beli vakum atau beli pel misalnya, seperti itu. Itu kayak iklan suka ngikutin kita kemana-mana. Ya seperti itu. Kadang-kadang ngeselin juga sih. Tapi itu yang terjadi sekarang. Ternyata begitu ya. Setengah menakutkan ya kalau kita sebenarnya gak ngerti gitu ya. Iya, jadi kita tuh sering pakai social media, Facebook, kita memberikan data secara cuma-cuma, tapi sebenarnya Facebook punya main source of revenue itu by monetizing its user dari data. I see. Yeah. Sebenarnya nama big data itu kayak semacam cuman coin term aja sih. Sebenarnya ilmu data tuh udah lama banget. Namanya aja baru ya kan. Big data tuh maksudnya cuman it's using such a large amount of data. Jadi volumenya tuh besar sekali, makanya dinamain big data. Tapi data tuh kan nggak selalu besar gitu. Misalnya di company-company kecil atau company seperti startup gitu, datanya tuh biasanya belum besar gitu. Oke, ya basically ilmunya statistik ya. Ya, statistik, matematik, computer science, di-combine semua itu. Nah, kalau misalnya itu kan yang tadi contohnya lebih ke yang startup, yang digital application platforms. Ada nggak sih contohnya untuk yang lebih lebih konvensional? Maybe? Ya bisa aja. Mungkin konvensional bisa lihat dari sisi precision farming ya. Nah, precision farming itu kan memakai drone jadinya. Jadi dia bisa dari data drone-nya itu, dari video dan dari fotonya, dia bisa lihat nih misalnya, dengan machine learning dia bisa lihat yang mana dari plant-plant tersebut yang sakit misalnya, atau yang mungkin terlalu banyak air di bawahnya, genangan air yang perlu dihilangkan dibuang ya kan. Atau misalnya bisa dilihat juga kayak ternyata ada kalau yang dari tadi yang penyakit itu dia bisa tahu in advance, ada penyakit di sini akan menjalar kemana kira-kira. Dia bisa predict gitu sampai kita bisa melakukan preventative measure sebelum itu terjadi ya kan. Yang gersang di mana, yang perlu air di mana gitu. Jadi distribusi of water di soilnya itu dia bisa memberikan dengan jelas. Tanpa ada manual orang mesti ke field satu-satu kan. Misalnya itu kan bisa berhektar-hektar kan. Exactly. Dan biasanya itu kita memerlukan banyak sekali orang untuk survei gitu. Iya. Kalau sekarang cukup mesin, cukup drone, itu udah bisa langsung lihat. So kalau dari tadi kita dengerin
apa yang bisa diberikan data science kepada dunia, ekonomi, bisnis, dan sebagai macam faktornya, sektornya. Apa sih tantangan terbesar untuk big data ini bisa thrive di Indonesia? Talent ya. Talent salah satunya itu kita memang kekurangan sekali saat ini. Semua orang, semua company hampir. Jadi kayak dalam waktu 4-5 tahun ke depan tuh di dunia ada posisi Chief Data Officer itu akan dimiliki oleh 90% of large company. Dalam kapan? Dalam 5 tahun ke depan. Oh, okay. 90% of the large company di dunia ini akan memiliki title Chief Data Officer. Yang memang khusus untuk divisinya dia di tim data. Yang tadinya nggak ada itu benar-benar kayak divisi yang sangat that's new job ya. New job ya. Pekerjaan baru menanti, opportunity menanti ya untuk talent-talent ini. Apalagi Indonesia masih belum se-advance Amerika, right? Yeah. Dan kita ahead ke sana, menuju ke sana. Bagaimana detailnya pekerjaan seperti apa yang akan muncul di masa yang akan datang? Simak episode Data Talks 2 minggu lagi. Thank you very much and very very glad to be able to share this to everybody supaya kita bisa mulai mengerti lebih banyak tentang data. Okay, see you guys. See you guys.